Suaranya Bu, baru nyadar Bu Ana, suaranya Bu Ana nggak kedengeran. Halo, assalamualaikum yang baru datang, baru gabung. Waalaikumsalam Bu Ana. Yang pas makan enggak apa-apa, misalnya sambil makan sama kelaparan. Habis makan Bu Ana. Dosa deh juga kelaparan. Barusan makan juga. Lanjut ke TM5. TM5 kita membahas tentang komponen sistem. Apa bedanya komponen sistem dengan elemen sistem? Kemarin kita sudah membahas tentang elemen sistem. Elemen sistem kemarin isinya aktivitas yang ada dalam perusahaan, yakni teorinya Porter value chain. Kalau komponen ini bedanya apa dengan elemen? Komponen ini lebih merujuk pada alat. Jadi komponen ini adalah alat yang mengerjakan. Siapa ini baru gabung, berisik banget Mas Denny, jangan berisik. Lanjut, kemarin sudah membahas tentang elemen. Apa saja elemen kemarin? Apa saja yang terkait elemen kemarin? Elemen sistem antara lain satu, ayo dibuka catatannya. Tujuan, masukan, keluaran, proses pengendalian, umpan balik. Itu tentang prosesnya ya. Terus kalau komponen ini ada hardware, software, brainware, prosedur. Prosedur ini kan kemarin sudah bagian dari elemen ya. Kemudian terus ada basis data. Jadi kalau elemen itu aktivitasnya, sedangkan komponen itu adalah
alatnya. Jadi yang pakai siapa, pakai alat apa, ada hardware, ada software, ada storage system. Nah, terus kenapa hari ini Bu Ana nge-share materi yang berhubungan dengan jurnal atau resumenya skripsi. Jadi kalau kalian mau belajar tentang skripsi secara singkat namanya adalah jurnal. Jadi dalam skripsi itu ada 5 bab, sama kayak di jurnal juga ada 5 bab yang di-share di grup tadi. Ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Sudah dibaca belum tadi? Bab 1 apa? Pendahuluan. Biasanya kalau di skripsi itu kalian ditanyain, kenapa kalian milih judul ini? Nah, itu jawabannya ada di pendahuluan. Pendahuluan. Ya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, kalau pas ujian biasanya tanya pakai teorinya siapa? Kamu mau neliti hal apa? Variabel apa? Nah, tadi kan sudah di-share ada 2 hal yang mau diteliti, yakni SIM atau komponen SIM, pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Jadi ada 2 hal ini, SIM, penggunaan sistem terhadap laporan keuangan. Nah, komponen SIM, komponen sistem ada berapa? Ada 5. Apa saja? Komponen sistem ada berapa? Hardware. Ada 5, Bu. Ada 5. Baca. Hardware, software, Hardware, firmware, software, brainware, proses, prosedur, basis data. basis data. Terus yang kedua ada laporan keuangan. Ada berapa laporan keuangan itu? 5. 5. Apa aja? Laporan laba rugi atau L baru Laporan rugi laba. Ya, terus Ya, perubahan laporan perubahan ekuitas, neraca, cash flow, flow atau arus neraca, cash atau flow. laporan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 ya. Yang satu laporan Ya. rugi laba, yang kedua perubahan modal, yang ketiga Ya. neraca, Bu. yang keempat cash Neraca. flow, yang kelima catatan terkait laporan keuangan tersebut. Jadi ada 5 hal di komponen dan di laporan keuangan. Nah, belajarnya dari mana ini? Jadi tadi udah tahu ya, intinya komponen itu adalah kombinasi dari teknologi dan manusia. Tahu ya, kombinasi dari SDM dan teknologi. Kombinasi manusia ini maksudnya apa? Jadi teknologi ini memudahkan aktivitas pegawai dalam hal apa? Manajemen. Nah, aktivitas manajemen itu apa aja? Itu ada POAC. Apa POAC? proses, organization, Planning, organizing, actuating, Bu. Planning. terus Planning, Ya, Bu. POAC, controlling ya. Jadi dari mulai perencanaan sampai kontrolnya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan apa belum. Nah, ini secara efisien dan efektif. Ada 2 kata, efisien dan efektif. Tahu nggak bedanya 2 ini? Efisien dan efektif ini sama-sama mengerjakan 2 hal secara cepat. Tetapi yang satu cenderung kepada
melihat biaya yang dikeluarkan. Misalkan gini, kalian mau menebang pohon, kalau mau efektif, pakai pisau apa pakai gergaji mesin? Gergaji mesin bukan Itu secara efektif. Tetapi kalau secara efisien, kalau beli pisau dibandingkan beli gergaji mesin itu mahal mana? mahal gergaji mesin. Nah, itu. Jadi antara efisien dan efektif itu dua hal yang harus saling membalance. Mungkin kamu pengen cepat, tapi kamu punya dana enggak buat beli gergaji mesin? Nah, gitu. Atau kalau nggak punya dana mungkin nyewa. Kalau punyanya apa namanya pisau dapur, yo kalau motongnya pohon pisang ya nggak apa-apa pisau dapur ya. Oke, sudah nyambung ya dari situ. Tadi sudah definisinya, sudah kombinasi SDM, melakukan teknologi melakukan aktivitas manajemen. Laporan keuangan sudah ya. Oh iya ini. Berisik. Antara bedanya laporan keuangan dengan neraca apa? Sudah dapat akuntansi toh? Laporan rugi laba dan neraca bedanya apa? Kalau laporan rugi laba itu isinya seperti beban-beban di pendapatan, penghasilan, biaya. biaya, terus dikurangi Kalau- biaya-biaya. Iya. Kalau yang neraca itu rugi ada rugi atau laba gitu. Ya. Kalau neraca itu kayak laporan aset kayak apa ya? kewajiban. Aset ekuitas lupa ya Bu itu piutang Ya, itu kalau termasuk juga masuk laporan rugi laba wis ngerti kabeh ya, pokoknya ada penjualan berapa, biayanya berapa, sudah dapat untungnya berapa gitu. Tapi kalau neraca itu harus balance. Balance gini maksudnya labanya banyak, tapi kok kasnya cuma sedikit. Nah, larinya laba ini kemana? Mungkin ada yang ke ekuitas atau penambahan modal. Modal di sini itu maksudnya bisa berupa beli mesin baru, apa beli apa, harus balance ya. Jadi neraca ini adalah pengeluaran dan pemasukan. Kalau misalkan pemasukannya banyak tapi pengeluarannya cuma sedikit loh, terus larinya kemana? Oh, mungkin larinya ke modal atau ekuitas. Nah itu. Terus kalau ini cash flow, maksudnya cash flow ada yang tahu? arus kas Bu, Arus jalannya kas, arus maksudnya kas itu. gimana? Secara gampang arus kas itu maksudnya gimana? Itu yang ngatur pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan itu Bu, dicatat di cash flow itu. Ya, Baik arus pengeluaran kas. kecil atau besar. Arus kas atau cash flow itu gampangnya gini. Hari ini dapat uang dari dari mana, di total ada berapa, kemudian hari ini keluar uang berapa, dari uang masuk dengan uang keluar itu nanti kan pasti ada saldo. Nah, antara saldo kemarin dengan saldo hari ini itu di total saldo kan ada 30 hari, ada saldo hari pertama, hari kedua, ketiga sampai 30. Nah, itu namanya ada total saldo, itu namanya adalah aliran kas. Jadi hari pertama dapat uang misalkan 100.000, hari kedua 120, totalnya 220 gitu, di rolling terus sampai hari terakhir. Jadi intinya yang mengalir itu tadi adalah uang. Jadi aliran kas atau aliran uang dari hari pertama sampai hari tanggal 30. Sudah ya, gampangannya kayak gitu, sudah ngerti ya. Jadi apapun pemasukannya, yang penting uang masuk itu sumbernya dari mana, entah itu cuman dari gaji atau dari bisnis sampingan atau dikasih orang tua atau ketiban rezeki dadaan. Nah itu
Jadi terus dibandingkan dengan pengeluarannya. Ada istilah aset dan liabilitas. Tahu enggak bedanya aset dengan liabilitas? Misalkan gini, kalian punya sepeda motor. Nah, sepeda motor ini bisa jadi aset, juga bisa jadi liabilitas. Apa? Kalau jadi aset berarti sepeda motornya ngapain? Bernilai. Yo, masih jadi liabilitas ya bernilai, Mbak. Maksudnya seperti apa? Aset itu sesuatu yang berhubungan dengan Biasanya uang. digunakan. Berhubungan dengan uang. Jadi Oh, kalau bisa digadaikan. ini kalau aset itu adalah misalkan kita tadi nggak ngomong sepeda motor ya. Saya punya sepeda motor, Bu. Ini aset saya. Oke, aset. Apakah sepeda motornya ini disewakan? Kalau sepeda motornya itu disewakan atau menghasilkan uang, membuat gara-gara sepeda motor ini loh saya dapat uang. Uangnya masuk ke kantong saya. Nah, itu jadi aset. Tapi kalau gara-gara sepeda motor ini tadi harus beli bensin, bayar pajak, servis tiap bulan. Nah, ini kan bukannya harus keluar uang. Nah, itu namanya sebagai liabilitas. Jadi bedanya aset dan liabilitas itu cuma simple itu tadi. Kalau aset itu pasti masukin uang ke kantong. Kalau liabilitas pasti ngeluarin uang gitu loh. Termasuk penyusutan itu bukan, Bu Ana? Kalau penyusutan bukan, itu ya? Kayak apa ya? Kita semakin down semakin turun. Ya, kita menyisihkan dana agar kalau waktunya misalkan itu diperkirakan rusak 5 tahun gitu ya, kita punya dana cadangan untuk beli lagi yang baru gitu loh. Jadi istilahnya penyusutan itu menyisihkan dana. Kalau gampangannya sih ya menabung gitu. Misalkan HP ini bakalan ketinggalan zaman 5 tahun lagi, berarti penyusutannya mungkin tiap tahun harus nyisihkan dana 20% dari harga awal, mungkin kayak gitu ya. Oke, sampai sini nyambung ya. Terus kenapa Bu Ana ke bahas komponen sistem ini tembus ke jurnal, tembus ke skripsi? Karena ini ada hubungannya. Jadi dalam komponen sistem ini ada pembahasan tentang arsitektur informasi. Jadi arsitektur informasi ini berhubungan dengan rencana atau pemetaan kebutuhan informasi. Maksudnya apa? Jadi dalam kita merencanakan, misalkan kita mau memproduksi barang gitu ya, kita butuh bahan baku apa aja, harganya berapa macam belinya, jumlahnya berapa. Nah, itu terkait dengan ini, kolom ini, data apa yang akan dikumpulkan, kemudian bagaimana mengumpulkannya, kemudian bagaimana mendapatkan datanya, di mana menyimpannya, terus pakai aplikasi apa. Nah, tadi kan di komponen sistem itu kan bicara tentang hardware dan software. Maka di dalam arsitektur ini juga berhubungan dengan data-data. Nah, kenapa kok referensinya ngobrolin tentang jurnal? Karena dalam jurnal ini kita adalah mengolah data. Jadi ada yang namanya variabel. Itu adalah data yang akan kita bandingkan, kita analisa. Nah, variabel ini sebenarnya adalah data-data terkait, ini ada variabel bebas, ada variabel tergantung. Nah, di sini dikasih warna pink ya sama Bu Ana. Variabel bebas itu maksudnya apa? Ya ini, tadi kan kita nge-share, Bu Ana nge-share tentang bagaimana pengaruhnya sistem terhadap laporan keuangan. Jadi yang ditanyain nanti itu siapa? Customer apa pegawainya PT Telkom?
dalam yang dalam jurnal yang di share Bu Ana. Udah ada yang baca, sudah dibaca apa belum? Yang tadi di share Bu Ana pagi-pagi. Pegawainya, benar. Jadi kalau mau penelitian skripsi itu kalau enggak ngomongin tentang pegawai, pasti ngomongin tentang customer. Kalau kita ngomongin pegawai berarti ranahnya SDM. Kalau customer berarti ranahnya pemasaran atau marketing atau produk, terkait produk. Nah, kebetulan di sini adalah kita ngomongin tentang SDM. Nah, di sini ada variabel bebas, yakni komponen sistem. Kemudian variabel tergantung, yakni laporan keuangan. Jadi berkualitas atau tidaknya laporan keuangan itu tergantung dari komponen sistem. Nah, ngerti ya dari sini. Nah, itu tadi tentang variabel. Kemudian landasan teori. Tadi pakai teorinya siapa atau bukunya siapa, itu ada di bab 2. Udah dapat metodologi penelitian belum? Tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Sudah dapat metodologi penelitian? Belum ya? Belum. Ya, kemudian Belum, Bu. bagaimana Belum cara kayaknya, Bu. menghitungnya? Kayaknya sih. Ayo, sudah tak belum? Belum, Bu. Belum, ya udah. Belum, Bu. Terus data itu tadi loh, ngambil datanya bagaimana? Nah, cara mendapatkan datanya bagaimana? Ini biasanya dibahas di bab 3. Cara ngambil datanya bagaimana? Tadi sudah. Metode, pakai data apa? Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau kuantitatif berhubungan dengan angka, kalau kualitatif berhubungan dengan Pernyataan. ya, pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa diangkakan. Pakai apa namanya? Pakai skala Likert. Jadi bawa sendiri nih. Biasanya ada pernyataan X1. X1 itu maksudnya adalah yang berhubungan dengan hardware. X2 ini berhubungan dengan software. S3 berhubungan dengan firmware. Nah, pernyataan-pernyataan ini ada kolom sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini diangkakan. Jadi kalau skornya sangat setuju itu 4, kalau sangat tidak setuju itu berarti 1. Nah, nanti itu di jumlah skornya yang paling besar yang mana. Nah, itu ya pakai skala Likert. Kemudian tadi bagaimana cara meneliti mendapatkan datanya? Ada 3 macam. Pakai apa? Kuesioner, Ya, wawancara, kuesioner. sama cek dokumen. Ya, Wawancara. Ya, jadi kita Cek mau dokumen. tahu apakah sistem itu berpengaruh sih kepada laporan keuangan. Nah, kita tanyai kepada pegawainya. Nah, tanyai bagaimana? Ya diwawancarai. Kemudian setelah wawancara, apakah sudah berhenti? Oh enggak, pakai kuesioner Bu. Oke, kalau sudah pakai kuesioner, nah kuesioner ini kan sebagai alat. Alat ini harus diuji juga. Nah, ngujinya pakai apa? Ada yang tahu ngujinya pakai apa? Ini, lihat di sini. Kuesioner itu adalah alat untuk mengambil data. Ujinya pakai uji validitas dan reliabilitas. Jadi alatnya itu diuji, nanti setelah mendapatkan data, datanya juga diuji. Siapa ya yang rame? Udah. Lanjut lagi. Tadi kan sudah diingat ya, siapa yang diteliti? Ada pegawai, ada customer. Nah, ini ada istilahnya populasi dan sampel.
Nah, populasi ini adalah kelompok yang diteliti itu loh. Kalau tadi kan di jurnalnya bilangnya pegawai PT Telkom gitu ya. Nah, itu berarti seluruh pegawai PT Telkom adalah populasinya. Tapi misalkan ambil sampelnya, mungkin sampelnya hanya beberapa orang yang pegang laporan keuangan ini aja. Jadi kan pegawai Telkom itu kan nggak laporan keuangan saja yang dipegang, ada laporan yang berhubungan dengan marketing atau laporan yang berhubungan dengan SDM. Nah, itu mungkin yang diwawancarai, yang diambil sampel cuman yang pegang laporan keuangan. Sampai di sini udah ya. Kemudian yang berhubungan dengan hipotesis. Ini biasanya ada di bab 4. Berkaitan dengan apa hipotesis ini biasanya? Berkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi harus sinkron antara tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga itu harus sesuai dengan hipotesis. H1, H2, H3 itu harus sama kata-katanya. Dan biasanya kalau dalam skripsi itu H1 itu adalah secara parsial. Tahu artinya secara parsial itu? Menguji secara parsial. Jadi tadi kan ada komponen sistem itu kan ada 5, ya kan? Nah, ini diuji satu-satu. Jadi pengaruhnya hardware terhadap laporan keuangan. Misalkan komputernya harus spek dewa, misalkan kayak gitu. Terus pengaruh software terhadap laporan keuangan. Mungkin softwarenya harus software akuntansi terbaru, entah itu MIOP atau DAX Accounting. Nah, itu diujinya secara sendiri-sendiri. Tahu ya maksudnya? Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Tapi kalau simultan itu X1, X2 tambah S3 tambah S4, S5 ini terhadap Y. Jadi secara berbarengan. Nah, kalau ujinya sendiri-sendiri pakai uji apa? Ini ada pakai uji T. Kalau ujinya berbarengan, jadi ada hardware, software, ini pengaruhnya terhadap laporan keuangan ini secara barengan ini diujinya pakai apa? Oh, uji parsial atau uji F. Nah, nanti terkait uji T, uji F, uji validitas, uji reliabilitas, itu nanti kalian tanya atau dalami sendiri secara mandiri ya, bisa tanya Google atau YouTube, atau kalau pas nanti kalian ketemu metodologi penelitian, kalian bisa langsung tanya pada dosennya. Terus yang berkaitan dengan olah data, kenapa kok dalam komponen ini Bu Ana ngomongin tentang jurnal? Karena dalam komponen ini kita dihadapkan pada apa? Hardware apa software? SPSS ini. Software itu aplikasi. Jadi katanya pakai aplikasi apa, pakai software apa? Oh, SPSS. Loh Bu, apakah ngolah data itu harus SPSS? Enggak, biasanya kalau kita secara personal kita pakainya Google Sheet atau Excel. Tapi kalau secara penelitian biasanya yang diminta harus pakai SPSS. Jadi di SPSS itu nanti ada angka R, ada angka R square. Nah, ini artinya apa? Kalau R itu adalah korelasi, apakah berhubungan antara komponen sistem dengan laporan keuangan ini, apakah ada hubungan? Nah, itu ada nilai R. Tapi kalau R square ini adalah pengaruhnya, seberapa besar pengaruh komponen ini terhadap laporan keuangan. Nah, itu adalah angka yang ada di R square. Oke, sampai di sini sekilas waktunya kurang 8 menit, tak screenshot dulu ya. Senyum, jangan lupa senyum. Ayo siap-siap. Yang videonya dimatiin, ayo dinyalain. Ya Bu, sudah nyala. Sudah nyala, sih bentar. Salah. Bentar.
cheese. Dua ya, bentar. Satu, dua, cheese. Sedikit mengulas tentang ini. Jadi dalam komponen itu tadi kan ada brainware. Nah, ini adalah SDM dan jaringan internet, jaringan komunikasi. Nah, siapa SDM yang dimaksud atau pegawai yang berhubungan dengan TI itu siapa? Berhubungan Teknis. dengan ya, itu ada analis sistem, ada analis program, ada administrator database, ada CEO, Chief Information Officer. Jadi ada yang menganalisis tentang sistem itu sendiri, ada yang tentang programnya atau yang dipakai untuk laporan keuangan ini biasanya kalau nggak MIOP ya DAX isi accounting atau yang lainnya tergantung perusahaannya pakai apa. Nah itu analis program. Kemudian administrator ini biasanya yang berhubungan dengan manajemen data, mau data itu di storage di mana. Nah itu yang tugasnya administrator ya. Jadi datanya sudah lengkap atau belum, kemudian diolahnya gimana, di share-nya bagaimana, di storage disimpannya di mana. Nah itu sudah di sini ada yang masih bingung terkait penjelasan singkat ini tadi? Ada yang masih bingung? Atau sudah cukup mengerti dari penjelasannya Bu Ana? Ini kalau nanti misalkan kamu dihadapkan nulis skripsi, jadi enggak garis besarnya sudah tahu gitu loh, ada uji validitas, ada uji reliabilitas, uji T, uji F, ada skala Likert, terus teori-teorinya siapa. Nah itu adalah garis besarnya yang perlu kalian pegang. Jadi nanti pemahamannya ya kalian browsing sendiri. Dah sampai di sini, Bu Ana akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.